ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan. Dalam ruang maha kudus kami mau masuk lebih dalam lagi, oleh karena tirai bait suci telah terbelah dua. Saat Yesus Kristus mati bagi kami, kebangkitanmu membuat keselamatan diterima oleh semua orang yang percaya kepadamu. Bapa, kami rindu untuk menghormati kekudusan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh damai sejahtera dan kekuatan. Kami rindu Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Bapa. Makasih Bapa di surga, kami masuk di dalam ruang maha kudus. Ada kemuliaan Tuhan di sana, ada kesucian, ada kekudusan. Semua yang terbaik daripadamu menjadi bagian kami oleh karena nama Yesus.
Bapa, terima kasih tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Bapa, kami berdoa urapan baru mengalir dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita semuanya di pagi hari yang diberkati Tuhan. Pagi hari yang luar biasa. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sahabat, Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan mengingatkan tentang kekudusan Tuhan. Saudara yang diberkati, bangsa Israel, kerajaan utara, dan bangsa Yehuda, kerajaan Israel selatan. Kedua-duanya bangsa adalah satu, yaitu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan bangsa ini, kerajaan ini, ada di pembuangan, baik di Asyur maupun pembuangan di Babel? Saudara, bukan karena Tuhan tidak mengasihi bangsa yang dipilihnya sendiri. Tapi bangsa ini adalah bangsa yang dipilih yang sudah mengecap karunia yang dari surga. Mereka telah menerima kebaikan daripada Tuhan. Tetapi mereka tidak betul-betul sungguh-sungguh pada Sang Raja di atas segala raja. Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kehilangan kasih yang mula-mula. Pada saat awal-awal kita bertobat, mungkin kita sungguh-sungguh, awal-awal kita merasakan hadirat Tuhan, kita menjadi sangat terharu, awal-awal kita merasakan hadirat Tuhan, kita sangat respect dengan hadirat Tuhan. Tapi lambat laun, makin kesini, makin sering ketemu dengan Tuhan, justru tidak lagi menghargai hadirat Tuhan. Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Mari saudara, biarlah pujian penyembahan kita itu lahir dari hati yang sungguh-sungguh murni dan mengasihi Tuhan. Jangan sekedar lip service, karena Tuhan tidak berkenan ibadah yang tidak sungguh-sungguh, ibadah yang tidak menghormati Tuhan. Dan satu hal saudara, orang yang menghormati Tuhan pasti akan dihormati. Orang yang tidak malu terhadap pemberitaan Injil, Tuhan juga tidak malu. Saudara, mari, attitude itu penting. Di dalam beribadah, attitude itu penting ketika kita menghargai ibadah, kita menghargai firman, maka kekudusan itu pun menjadi bagian kita. Amin. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari masuk lebih dalam lagi di dalam ruang Maha Kudus, hormati kekudusan Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang spesial. Pagi hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel 41 hingga kitab Yehezkiel 48. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di bait suci. Di Yehezkiel 41 hingga Yehezkiel 48, ringkasannya dari pasal 41 hingga 48, yaitu pernyataan tentang penglihatan tentang zaman baru. Pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa penglihatan tentang zaman baru menggambarkan tentang penglihatan tentang bait suci dan bagaimana Tuhan sangat peduli dengan pelayanan di bait suci. Dan gambaran tentang bait suci ini adalah pelayanan peribadatan yang menjadi ketentuan di dalam baitnya yang kudus. Jadi saudara, ini merupakan gambaran yang sesungguhnya bahwa pelayanan di mezbah, pelayanan di dalam bait suci adalah pelayanan yang kudus. Dan kita tidak bisa main-main di sana. Pada saat penggenapan terjadi di dalam Kristus Yesus, pola peribadatan itu berubah. Pola peribadatan itu berubah menjadi pola peribadatan rohani. Saudara, pola peribadatan rohani ini bukan berarti kita meremehkan, bukan berarti kita sembarangan, bukan berarti kita tidak menghargai darah Yesus yang sudah menebus dosa kita. Tetapi betapa di dalam gambaran penglihatan tentang pelayanan di bait suci, di mana ada kemuliaan Tuhan di sana, itu betul-betul digambarkan tentang kerajaan Allah yang dinyatakan kekudusannya, bagaimana diatur para imam, cara mereka melayani, dan bagaimana begitu menghormati kekudusan di dalam beribadah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran peribadatan yang suci, yang kudus, yang mulia di dalam penglihatan Nabi Yesaya, kiranya itu menjadi satu pedoman dan patokan di dalam kita beribadah di dalam kasih karunia Tuhan. Pintu kasih karunia Tuhan berlaku untuk kita menerima keselamatan, tetapi bukan berarti kita menjadi tidak menghormati kekudusan Tuhan. Justru dari pelajaran firman Tuhan di kitab Yehezkiel ini membuat kita menyadari bahwa ternyata harus ada kesungguhan di dalam peribadatan.
dalam menghormati kekudusan Tuhan. Dan bagaimana dia memberikan hadiratnya secara cuma-cuma yang harus kita betul-betul menghargai kekudusan Tuhan dalam rumahnya. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Barang siapa tidak menghargai bait Roh Kudus, dia akan dibinasakan. Nah, saudaraku yang diberkati, bait Roh Kudus itu adalah kita sendiri, dan gambaran tentang bait suci ini digambarkan dengan penuh hormat, digambarkan dengan penuh kekudusan. Pesan Tuhan pada pagi hari ini, sudahkah Anda menghormati peribadatan? Sudahkah Anda menghormati kemuliaan Tuhan? Sudahkah engkau menghormati kekudusan beribadah dan mengizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan? Engkau adalah bait Roh Kudus, baitnya yang hidup. Mari kita baca kembali di dalam outline dari pasal 41 hingga pasal 48, digambarkan tentang pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Dan selanjutnya ada bilik-bilik untuk imam, dan ada ukuran-ukuran lingkungan bait suci. Jadi saudara, kita tidak main-main dengan bait suci, karena bait suci itu ada gambarannya, ada ukuran-ukurannya. Kemudian di pasal 43 Tuhan kembali ke bait suci dan menyatakan kemuliaannya. Ada ukuran-ukuran mezbah dan pentahbisannya juga di pasal 43 ayat 13 hingga 27. Lalu pintu gerbang timur yang tertutup. Petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Jadi kebaktian dan para imam, cara mereka melayani itu semua diatur dan dijelaskan di pasal 44. Selanjutnya ada aturan tentang persembahan khusus di bagian yang menjadi bagian kota dan bagian raja. Juga ada tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja di bait suci. Ada persembahan-persembahan dalam hari raya dan tempat memasak-memasak korban. Sungai yang keluar dari bait suci ini menggambarkan hadirat Tuhan, yang ketika kita lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, ada berkat-berkat yang spesial dan luar biasa. Selanjutnya ada penjelasan tentang batas-batas tanah Israel dan pembagian tanah Israel, di mana di sana ada kota yang kudus yang merupakan gambaran Yerusalem yang baru, kota yang kudus, kota yang akan datang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam bait-Nya yang kudus. Pada pasal 43 ada penglihatan tentang bait suci. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka, atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hormati kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti air terjun yang menderu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak main-main. Dia bukan Allah yang dapat dipermainkan. Ketika dia menyatakan kehadirannya, saudara, dengan kemuliaannya, artinya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang wibawa Allah. Dan wibawa Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan di tengah-tengah bait-Nya yang kudus, itu berbicara tentang kemuliaan yang tidak bisa ditiru. Bukan seperti di film-film yang ada lampu-lampunya dan lain sebagainya. Tidak. Ini adalah kekudusan Tuhan, saudara. Dan adalah satu kehormatan ketika kita dapat bersentuhan dengan kekudusan Tuhan.
Saudara, penglihatan tentang bait suci itu merupakan gambaran mesianik tentang bagaimana Tuhan membuka pintu anugerah bagi kita semua untuk menerima keselamatan, bahkan dikuduskan dan dimuliakan. Saudara, mari kita jangan main-main dengan hadirat Tuhan. Tuhan menyatakan kekudusannya dan kita bisa menikmati kebaikannya. Saudaraku yang diberkati, di dalam Yeskiel 44 ayat 21 hingga 23 berkata, imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku, dan menguduskan hari-hari sabatku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keimaman pun diatur oleh Tuhan. Tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk ke dalam pelataran dalam. Artinya saudaraku, bagaimana Tuhan menghendaki kita betul-betul menghargai ibadah. Kita betul-betul menghargai kekudusan di dalam pelayanan. Saudaraku, bahkan dulu imam dan raja itu terpisah. Tapi saat ini saudara, kita adalah imamat yang rajani. Kita memiliki status imam dan juga status raja, di mana kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Firman Tuhan berkata, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Saudaraku, sudahkah kita dapat membedakan mana yang kudus dan yang tidak kudus, dan mana perbedaan antara yang najis dengan yang tahir? Saudara, jangan main-main dengan hadirat Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki kita tahu bagaimana membedakan yang kudus dan yang tidak kudus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kita menghormati kekudusan Tuhan. Di dalam Yeskiel 47, firman Tuhan berkata tentang sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci, dan sungguh ada air keluar di bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Dia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan itu akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawahnya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon-pohonan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melangkah di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, jangan cuma sampai semata kaki, tapi sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai menenggelamkan kita. Maka ketika kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat di akhir perjalanan ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, ada begitu banyak berkat. Tiap-tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Artinya saudaraku yang diberkati, ketika sungai kehidupan itu, yaitu aliran sungai daripada Allah itu mengalir, maka semua yang pahit itu menjadi tawar, semua yang asin itu menjadi tawar, dan kemudian berkat Tuhan begitu melimpah. Bahkan penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglam. Saudara, dari itu menjadi penjemuran pukat dan banyak sekali. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan bahwa berkat Tuhan disediakan bagi orang yang mau tenggelam sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Berjalan lebih dalam lagi. Gambar ini menggambarkan yang pertama, orang yang berjalan ketika air sudah semata sampai di pergelangan kaki. Artinya ia mau mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Kaki sudah mau melangkah, pikiran dan tubuh, tapi masih belum sepenuhnya menyerah. Nah, saudaraku yang diberkati, mari melangkah lebih dalam lagi. Kalau kita sudah melangkah lebih dalam lagi, kalau berjalan sudah lebih dalam lagi, 1000 hasta lagi, maka kita akan masuk ke tempat yang lebih dalam. 1000 hasta lagi itu berbicara tentang proses. Segala sesuatu ada prosesnya. Untuk menjadi dewasa ada proses. Proses yang kedua, ketika hadirat Tuhan, urapan itu sudah sampai di lutut, gambarannya sudah sampai di lutut. Artinya kita sudah bertobat dan mau melayani Tuhan. Orang yang dia membiarkan hadirat Tuhan itu sudah lebih dalam lagi. Dia sudah bertobat dan mulai melayani Tuhan, mau melangkah, sudah semakin tertanam di dalam Tuhan, sekalipun belum mendalam. Tapi saudara, tubuh dan daging masih bisa bergerak karena hanya kaki yang masuk di dalam aliran kehidupan. Firman sudah mulai masuk, tapi tidak sepenuhnya. Tangan, pikiran itu masih bebas, masih bisa jatuh bangun. Saudara, tidak cukup hanya dengan bertobat dan melayani Tuhan. Kalau kita tidak lebih lagi dalam, kalau kita tidak melangkah 1000 hasta lagi lebih dalam ke tempat yang lebih dalam, saudara masih bisa jatuh kalau cuman kaki yang terendam. Dan kalau kita melangkah lebih dalam lagi, air itu sudah semakin dalam, sudah sampai di pinggang. Ini berbicara tentang bagaimana keinginan daging itu sudah half body kita, sudah sangkal diri dan keinginan daging, mulai menyangkal keinginan daging dan semakin dikuasai oleh firman Tuhan. Orang yang sudah lebih dalam lagi akan lebih sulit untuk mengalami kejatuhan. Kalau sudah sepinggang, kita akan mulai tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Nah, berjalan lebih dalam lagi, di mana kita tidak dapat berjalan lagi. Air sudah meninggi, orang dapat berenang. Kita sudah tidak jatuh lagi, tetapi sudah ngeflow, tenggelam dalam kehendak Tuhan, hanyut di dalam hadirat dan kehendak Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kalau kehidupan rohani kita biarkan kemuliaan Tuhan membungkus kehidupan kita, maka bukan sekedar bertobat, melayani, berjalan dengan Tuhan, tapi sudah ada sangkal diri dari segala macam kedagingan. Dan ketika kita tenggelam dalam kehendak Tuhan, yang bawa kita itu arus dari Tuhan, arus ilahi yang bawa kita lebih dalam lagi, sehingga kepemimpinan ilahi itu jauh lebih berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita belajar bahwa ketika kita izinkan kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, mari melangkah lebih dalam lagi. Melangkah di dalam kekudusan Tuhan, tenggelam di dalam kehendak Allah akan membuat kita gampang lagi dituntut oleh hadirat Tuhan. Bapak Ibu sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Amin. Yesaya 48 ayat 35 berkata, jadi keliling itu, kota itu adalah 18.000 hasta, dan sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu sahabat GCC, semakin kita mengalir dengan Tuhan, Tuhan mengukur baitnya yang kudus. Dan ketika baitnya yang kudus itu diukur, artinya setiap bagian dari bait suci itu menggambarkan betapa kepedulian kita akan kehadiran Tuhan hadir di situ. Izinkan Tuhan hadir di dalam kehidupanmu, hormati kehadiran Tuhan, dan izinkan kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Sungguh indah kalau kita menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan.
Bapak Ibu sahabat kasih yang diberkati, izinkan kemuliaan Tuhan itu bertahta, dan sungguh indah kalau kita katakan Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di baitnya yang kudus. Bapak Ibu sahabat GSCC, terimalah pengurapan yang baru daripada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, maka engkau tidak perlu diajar lagi oleh orang yang lain, karena roh yang ada di dalammu itulah yang akan memberikan engkau pengurapan dan akan mengajarkan engkau segala sesuatu. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan lebih dalam lagi, maka kehendaknya menjadi menyatu di dalam kehidupan kita, karena kita sudah hanyut dengan arus kehidupan yang daripada Tuhan. Mari saudara kita satu dalam doa. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengurapi engkau, membuat engkau lebih dalam lagi menghormati kekudusan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan, karena Tuhan mengatur, mengukur baitnya yang kudus, dan pelataran dikecualikan. Biarlah Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar ada di pelataran, tetapi di ruang Maha Kudus. Sebab dari ruang Maha Kudus mengalir aliran-aliran air hidup. Dan barang siapa berjalan dengan Tuhan bukan cuma sekedar semata kaki, bukan cuma sekedar selutut, bukan cuma sekedar sepinggang, tetapi lebih dalam lagi, sehingga ditenggelamkan, dialirkan oleh kuasa pengurapan yang daripada Tuhan, menyatu dengan firman Tuhan, menyatu dengan kehendak Bapa di surga. Kemuliaan Tuhan di baitnya yang kudus. Dan Tuhan berkata, aku hadir di situ, aku hadir di bait sucimu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan hadir di situ, di bait kudusnya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan hadir dalam kehidupanmu, sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you. Amin.